Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa salama tasliman mazida amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla anta taj'al hasna idza syi'ta sahla. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah. Insyaallah fi hadzal yaum al-mubarak nuwasilu darsana mal kitab mukhtarat qawaid al-lughah al-arabiyyah. Alhamdulillah qad akhadna mabahis fa'il. Wa insyaallah fi hadzal yaum nuwasil ila naib al-fa'il. Alhamdulillah, kemarin kita sudah membahas tentang fa'il. Fa'il itu adalah pelaku atau subjek yang mengerjakan pekerjaan. Dan insyaallah hari ini kita akan membahas tentang naibul fa'il, dan rumusnya adalah nun fa'. Apa itu naibul fa'il? Penulis mengatakan naibul fa'il ialah isim rafa' jatuh setelah fi'il mabni majhul dan menempati posisi fa'il. Sehingga secara ringkas yang dimaksud dengan naibul fa'il adalah pengganti fa'il. Naib itu artinya pengganti. Sehingga dia menggantikan posisi fa'il. Fa'ilnya enggak ada, tapi dia yang menggantikan posisinya. Maka sama seperti fa'il, yang pertama dia adalah isim, terus yang kedua dia adalah rafa', marfu' ya, dan jatuh setelah fi'il mabni majhul. Di sini perbedaannya. Perbedaannya adalah kalau fa'il jatuh setelah fi'il mabni ma'lum, kalau naibul fa'il jatuh setelah fi'il mabni majhul. Dan kemarin kita sudah belajar apa itu fi'il mabni majhul, yaitu fi'il yang mana fa'ilnya itu dihilangkan. Dan wazannya kalau dia fi'il madi, maka dengan cara di domah, di kasrah sebelum terakhir dan di domah semua huruf yang berharokat sebelumnya. Contoh, kataba jadi kutiba. Kataba ma'lum berarti kutiba majhul. Nah, yang jatuh setelah kataba berarti fa'il. Jatuh setelah kutiba berarti naibul fa'il. Kalau mudhari maka di fathah sebelum terakhir dan di domah huruf yang paling awal. Contohnya yaktubu jadi yuktabu. Dan fi'il naibul fa'il, maka hukum asalnya pertamanya dia adalah maf'ulun bih. Maf'ulun bih yang fa'ilnya dibuang. Contoh di situ qudiyal amru. Qudiya al-amru. Qudiya fi'il mabni
majhul. Ya kan? Karena di kasroh sebelum terakhir dan di domah yang awal. Berarti al-amru bukan fa'il. Karena dia adalah isim rofa jatuh setelah fi'il mabni majhul. Berarti al-amru adalah naibul fa'il. Dan aslinya adalah qadallahul amra. Jadi aslinya fa'ilnya atau pelakunya adalah lafzul jalalati Allah. Akan tetapi lafzul jalalati Allahnya dihilangkan dan fi'ilnya berubah jadi qudiyah, jadi majhul. Kemudian al-amra yang awalnya sebagai objek berubah kedudukan menggantikan subjek. Qadallahu al-amra. Qada fi'il mabni ma'lum. Allah fa'il. Rumusnya fa. Al-amra maf'ul atau objek. Nah, ketika lafzul jalalah Allah kita hilangkan, maka fi'ilnya berubah jadi fi'il mabni majhul. Ikut wazan fu'ila jadi udiya. Al-amra dia menggantikan posisi si fa'il jadi al-amru. Sehingga namanya adalah naibul fa'il nun fa' rumusnya. Nah, itu yang disebut dengan naibul fa'il, yaitu isim rofa jatuh setelah fi'il mabni majhul dan dia menggantikan posisinya fa'il. Jadi kalau qadallahul amra artinya Allah telah menetapkan perkara, kalau qudiyal amru berubah jadi perkaranya telah ditetapkan. Contoh selanjutnya adalah di situ qatalallahu ashabal ukhdud. Ukhdudi. Qatalallahu ashabal ukhdud. Qatala fi'il mabni ma'lum. Allah sebagai fa'il yang kemarin kita pelajari. Ashabal ukhdud dia objek, naibul fa'il. Belum jadi naibul fa'il, baru maf'ulun bih. Ketika Allah lafzul jalalah Allah kita hapus, maka fi'ilnya berubah jadi fi'il mabni majhul, jadinya qutila.
Qutila ashabul ukhdud. Ashabul ukhdud menggantikan posisi lafzul jalalah Allah, dia sebagai naibul fa'il. Makanya dalam ayatnya bunyinya qutila ashabul ukhdud. Ashabul ukhdud, orang-orang yang menyalakan api unggun, telah dibinasakan. Selanjutnya soda as-saidu al-ghazalah. Soda as-saidu al-ghazalah. Apa arti soda? Berburu. As-said pemburu. Al-ghazal kijang. Fi'il mabni maklum, ini sebagai fa'il, ini sebagai maf'ulun bih. As-saidu kita buang. Jadi berubah jadi sida. Salah. Nah, ini nanti pas pelajaran tasrif yang selanjutnya. Ya, kalau yang tengahnya alif, maka berarti biasanya majhulnya jadi sida. Contoh qala jadi qila gitu. Fi'il mu'tal ajwab. Al-ghazal jadi sebagai naibul fa'il. Kijang. Nah, itu yang dimaksud dengan naibul fa'il, yaitu pengganti posisinya fa'il. Sehingga nanti kalau dalam bahasa Indonesia fi'ilnya, kata kerjanya lebih dikenal dengan kata kerja fasih. Contoh, tuqra'u fil baiti suratul baqarah. Tuqra'u fil baiti suratul baqarah. Surat Al-Baqarah sedang dibaca di rumah. Aslinya yaqra'ul muslimu fil baiti suratal baqarah. Al-muslimu tadinya fa'il, fa'ilnya dibuang sehingga akhirnya suratu jadi naibul fa'il. Karena dia menggantikan posisi fa'il, dan fa'il kemarin marfu. Ya kan? Karena dia menggantikan posisinya si fa'il, akhirnya dia ikut marfu. Oh, karena kan surah mu'annas yang kemarin, berarti boleh pakai tu, boleh pakai ya. Yang selanjutnya tuktabu ar-risalatu, aslinya yaktubu Muhammadun ar-risalata. Muhammadnya dibuang, ar-risalah jadi naibul fa'il. Tuqamu dauratul lughatil arabiyyah, aslinya yuqimu al-ma'hadu dauratal lughatil arabiyyah. Al-ma'had dibuang jadi tuqamu dauratul lughatil arabiyyah. Selanjutnya adalah penjelasan tentang kenapa fa'il itu dibuang. Yang pertama, fa'il dibuang atau tidak disebutkan karena fa'ilnya maklum. Maklum itu sudah diketahui. Jadi pasti orang sudah paham. Kayak contoh tadi, qutila ashabul ukhdud.
Orang-orang yang menyalakan api unggun itu dibinasakan. Siapa yang membinasakan? Allah. Nggak perlu dipertanyakan lagi, sudah paham. Maka di situ failnya dihapus atau disembunyikan karena memang sudah maklum. Yang kedua, atau karena failnya tidak diketahui. Karena failnya memang tidak diketahui. Nggak ada yang tahu siapa pelakunya. Ini kayak kasus pencurian dan lain sebagainya. Maka kan nggak tahu. Masih dalam proses pencarian. Maka kalau misal suriko al-ghanamu, kambingnya telah dicuri. Kenapa nggak disebutkan failnya? Ya karena nggak tahu siapa yang nyuri. Masih dalam proses pencarian. Selanjutnya, karena takut dengan pelakunya. Kita takut dengan pelakunya. Misalnya pelakunya penguasa di satu tempat gitu kan. Dan ketika dia mau nyebutin nama pelakunya, dia takut pelakunya bakalan mencelakakan dirinya. Maka akhirnya sama dia pelakunya dihilangkan. Ya, kasih tanda pagar. Contoh, duriba ar-rajulu. Duriba Zaidun. Zaid telah dipukul. Dia nggak nyebutin nama yang mukul. Kenapa? Karena dia sendiri takut dengan yang mukul. Kalau dia nyebutin nanti dia dipukul juga. Yang keempat, karena khawatir dengan pelakunya. Khawatir. Jadi kalau kita sebutkan siapa pelakunya, kita khawatir pelakunya bakalan dicelakai sama orang atau dikeroyok warga mungkin kan. Maka di sini failnya dibuang. Terus beliau melanjutkan fiil dibuat mabni majhul. Fiilnya dibuat mabni majhul. Kemarin kita sudah belajar caranya, yaitu kalau dia fi'il madi dengan cara di kasroh sebelum terakhir dan di domah semua huruf yang berharokat sebelum yang terakhir. Contohnya kalau qatala berarti jadi qutila. Kalau ta'allama berarti jadi tu'ul lima. Karena sebelum terakhir tadi semuanya dijadikan harokat domah. Kalau dia mudhari maka di fathah sebelum terakhir dan di domah yang awal. Yaqtulu jadi yuqtalu. Yata'allamu jadi yuta'allamu. Yang domah cuma yang awal. Kemudian maf'ulun bihnya dijadikan naibul fa'il. Jadi fa'ilnya dibuang, fi'ilnya dijadikan majhul, kemudian maf'ulun bihnya dijadikan naibul fa'il. Penjelasan selanjutnya, jika fi'il mempunyai maf'ulun bih lebih dari satu. Nah ini ada fi'il yang dia butuh lebih dari satu maf'ulun bih. Dan ini belum kita pelajari. Ini dipelajari nanti di pembahasan maf'ulun bih. Beliau mengatakan jika fi'ilnya mempunyai maf'ulun bih lebih dari satu, maka yang pertama dirofa dijadikan sebagai naibul fa'il, sedangkan yang lainnya tetap nasab sebagai maf'ulun bih.
Contoh di situ a'ta al ustazu, ustad al ustazu an-najiha al jaizah, jaizatan, pakai al enggak? Ustadz memberi an-najihah, yaitu yang ranking. Ustadz memberi siswa yang dapat ranking jaizatan, hadiah. Jaizah artinya hadiah. Nah, di sini atau dia adalah salah satu fiil yang dia butuh dua objek. Ini fa'il sebagai pelakunya, dan ini objek satu, dan ini objek dua, objek yang kedua. Jadi atau itu nggak bisa cuma satu objeknya, harus dua. Karena artinya kan Ustadz memberi siswa yang ranking hadiah. Kalau kita buang misalnya jaizah, Ustadz memberi yang ranking, ya yang diberiin apa? Nah, maka harus disebutkan jaizah. Nah, fiil yang seperti ini yang dia butuh lebih dari maf'ulun bih, lebih dari satu maf'ulun bih, maka ketika fa'ilnya kita buang, kita sembunyikan, maka fiilnya jadi majhul. Jadi iya, ya-nya dihidupkan. Anna, objek satu kita jadikan rofa, dan dia berubah jadi naibul fa'il. Dan yang kedua tetap jadi objek, tetap jadi maf'ulun bih, tetap jadi maf'ul. Hadiah, orang yang ranking, siswa yang juara diberikan hadiah. Contoh lagi, Imran. Contohnya zonantu, tu sebagai fa'il ya. Aku menyangka Imrana apa? Tidur. Zonantu Imrana naiman. Naiman. Saya menyangka Imran tidur. Zonantu termasuk salah satu, zona yazunnu termasuk salah satu fiil yang dia butuh dua objek. Zonantu tu fa'il. Imran maf'ul satu, objek satu. Naiman maf'ulun bih dua, objek yang kedua. Kalau kita buang fa'ilnya zunna, karena aslinya adalah zunina, maka
di mudhoaf, dijadikan mudhoaf, di idgham jadi zunna imranu berubah jadi naibun fa'il. Zunna imranu naiman, Imron disangka tidur, padahal benar. Oke, contoh satu lagi. Wajadtu saya meyakini. Wajada itu artinya meyakini. Kok alasina? Kita ganti aja. Wajadtu al-Mahdi. Saya yakin Mahdi. Apa di? Al-Mahdiya Jamilan. Tapi nggak pakai al ya, Mahdiya. Mahdiyun. Hah? Boleh. Wajadtu Mahdiyan Jamilan. Jadi ya, taknya dibuang dulu karena dia sebagai fa'il, dibuang jadi wujida. Al-Mahdi jadi Mahdiyun. Jamilan. Mahdi objek pertama berubah jadi naibul fa'il. Yang kedua tetap jadi maf'ulun bih atau objek. Babzat. Alhamdulillah. Ngenaran? Tahu naibul fa'il. Kita lanjutkan. Naibul fa'il dapat berupa 4 macam, yaitu isim mu'rab, isim mabni, masdar mu'awwal, dan masdar sharih. Ini sama ya, seperti pembahasan fa'il kemarin. Jadi contoh yang isim mu'rab tadi sudah kita sebutkan. Al-amru, ashabul ukhdud, al-ghazal, suratul baqarah, ar-risalatu, daurah, itu semuanya disebut dengan isim mu'rab. Boleh juga menggunakan isim mabni. Boleh menggunakan domir. Nah, domir ketika dia jadi naibul fa'il, maka nanti dia jadi domir rofa' muttasil. Contohnya, darabakum ar-rajul. Ya. Darabakum ar-rajulu. Darabakum. Domir darabakum. Daraba fi'il. Fa'ilnya mana?
Ar-rajul. Ar-rajul sebagai fa'il. Kum sebagai apa? Maf'ul bih. Mim fa. Dan ini domir apa namanya? Domir nasab muttasil. Nasab muttasil. Nah. Darabakumur rajul. Ketika jadi majhul, ar-rajul kita buang, maka jadinya apa? Duriba, ya kan? Duriba. Terus ditambah kum berubah jadi rofa. Nasara, nasoru, nasoro, nasoro, nasoru. Nasorta, nasortuma, nasortum. Nah, duriba ditambah dengan domir antum jadi duribtum. Nah, jangan salah baca. Kalau kita baca dorobtum misalnya, berarti kalian telah memukul. Tapi kalau dia majhul duribtum, kalian telah dipukul. Contoh lagi. Nasarakunna al-muslimatu. Nasarakunna al-muslimatu. Kalian telah ditolong oleh muslimah. Maka ketika ini kita buang, al-muslimat kita buang, fa'ilnya berubah jadi nusirtunna. Yang huruf terakhir disukun dari fi'ilnya jadi nusirtunna. Kalian telah ditolong. Kalau nasartuna, kalian telah menolong. Boleh juga dari fi'il, boleh juga dari isim isyarah, boleh juga dari isim mausul dan yang lain-lain. Contoh dari situ, yuqatalu alladzina kafaru. Alladzina itu sebagai naibul fa'il. Kafaru silah mausul. Artinya orang-orang yang kafir diperangi. Ya, karena dia mabni, maka dia tidak berubah. Enggak berubah jadi allazinu. Tetap allazina karena dia isim mausul dan dia mabni. Dan kemarin sudah kita katakan waktu kita bahas mubtada bahwasanya fi'il isim yang mabni maka tidak dikatakan rofa, nasab atau jar, tapi dia fi mahalli raf'in. Ya. Contoh. Bana al-ummal hazal bait. Hazal baita. Bana al-ummalu hazal bait. Bana fi'il mabni ma'lum, al-ummal fa'il, hadza maf'ulun bih.
Al-baita badal. Belum kita pelajari. Banal umalu hadal bait. Tukang sedang telah membangun rumah ini. Umal, tukangnya kita buang. Jadi bunia. Bunia hazal baitu. Karena dia ikut ke sini. Di sini dia jadi naibul fa'il. Fi mahali raf'in. Karena bait ini dia ikut ke sini, maka dia ikut jadi rofa. Insyaallah akan kita bahas besok. Badal. Bunia hadzal bait. Hadza isim isyarah mabni fi mahali raf'in sebagai naibul fa'il. Qatala al-amiru hadhihi, atau bisa pakai tilka. Tilka sahirata. Al-amir, pemimpin, telah membunuh penyihir tersebut. Al-amiru kita buang jadi qutila. Qutila tilka as-sahiratu. Tilka isim isyarah mabni sebagai naibul fa'il fi mahalli raf'in. Jadi enggak kita katakan marfu karena dia tidak mu'raf. Kita katakan fi mahalli raf'in. Yang ketiga, masdar muawwal. Boleh juga naibul fa'il itu berupa masdar muawwal. Masdar muawwal kemarin adalah an plus fi'il mudhari atau anna plus isimnya dan khobarnya. Contohnya, yu'rafu annaka najihun. Yu'rafu annaka najihun. Annaka najihun itu anna plus isimnya plus khobarnya disebut dengan masdar muawwal dan dia sebagai naibul fa'il. Yu'rafu annaka najihun. Telah diketahui bahwasanya engkau berhasil atau sukses. Ulima anna Muhammadan sabirun. Telah diketahui bahwasanya Muhammad sabar. Anna Muhammadan sabirun.
Anna Muhammadan, ini anna, ini isim anna, dan ini khobar anna. Anna plus isim plus khobarnya disebut dengan masdar muawwal. Dan masdar muawwalnya sebagai naibul fa'il dari fi'il ulima. Ya, langsung majhul. Contoh lagi, urifa an tadhhaba, an tadhhaba, an tadhhaba, an plus fiil mudhari maka disebut dengan masdar muawwal. Dan masdar muawwal dari an tadhhaba sebagai naibul fa'il dari urifa. Urifa an tadhhaba, telah diketahui kepergianmu. Jadi boleh dari masdar muawwal. Berarti masdar muawwal boleh jadi fa'il, boleh jadi mubtada, boleh juga jadi fa'il. Sekarang boleh jadi naibul fa'il. Yang keempat adalah masdar shorih. Insya Allah jelas ya, karena masdar shorih itu sama seperti isim mu'raf. Contoh, fa idza nufikha fis suri nafkhatun wahidah. Nah, nafkhatun itu adalah masdar dan dia sebagai naibul fa'il dari nufikha. Aslinya fa idza nafakha Israfilu fis suri nafkhatan wahidatan. Jadi kesimpulannya, naibul fa'il adalah isim yang rafa jatuh setelah fi'il mabni majhul. Dan hukum asalnya dia harus dari maf'ulun bih. Hukum asalnya dia dari maf'ulun bih. Tapi boleh juga dari maf'ulun bih yang berupa isim mabni, boleh juga dari masdar muawwal. Dan terkadang boleh juga dari masdar shorih. Terus selanjutnya, jika naibul fa'il musanna atau jamak, maka fi'ilnya tetap mufrad. Ini sama seperti yang kemarin, sama seperti fa'il. Kemarin jika fa'ilnya musanna atau jamak, maka fi'ilnya tetap mufrad. Ini juga sama. Jika naibul fa'ilnya musanna atau jamak, maka tetap mufrad. Contohnya, duriba al-wildani, duriba al-auladu. Terus ini juga sama, fi'il mabni majhul wajib diberi ta'nis. Untuk fi'il madi pakainya nanti fu'ilat, untuk fi'il mudhari jadinya tuf'alu apabila naibul fa'ilnya adalah yang pertama isim muannas hakiki dan jatuh langsung sesudah fi'il. Berarti kalau naibul fa'ilnya Zainab, nusirat Zainabu, tunsaru Zainabu. Nggak boleh kita mengatakan nusiro Zainabu atau yunsoru Zainabu. Yang kedua adalah domir mustatir untuk mu'annas hiya.
Nah, di sini naibul fa'ilnya adalah domir mustatir. Jadi kalau kemarin fa'il itu bisa dari domir mustatir, sekarang naibul fa'il juga bisa dari domir mustatir. Al-haqibatu suriqat. Al-haqibah sebagai mubtada, suriqat sebagai khobar. Khobar dari jumlah fi'liyah. Fi'ilnya majhul. Mana naibul fa'ilnya? Kan hukum asalnya naibul fa'il itu harus di sini, jatuh setelah fi'il. Kalau dia nggak ada, berarti dia adalah domir. Bisa mustatir, bisa sohir. Kalau di sini kasusnya dia mustatir. Karena di sini mustatir, takdiruhu adalah dia yang kembali ke al-haqibah, maka suriqat wajib diberi ta'nis. Ini hukumnya wajib. Jadi nggak boleh kalau kita mengatakan misal al-haqibatu suriqa, maka ini salah ya, karena domirnya mustatir takdiruhu iya. Kalau mudhari berarti jadinya al-haqibatu tusraku. Yang tadi nusirat Zainab, kalau kita balik jadi berarti jadi Zainabu nusirat. Atau kalau mudhari jadi Zainabu tunsaru. Zainabu nusirat, Zainabu tunsaru. Insyaallah, alhamdulillah. Kemudian setelahnya boleh fi'il mabni majhul boleh diberi ta'nis, boleh fu'ila atau fu'ilat jika dia fi'il madi, atau boleh yuf'alu atau tuf'alu jika fi'il mudhari. Yang pertama jika isim naibul fa'ilnya adalah isim mu'annas hakiki dan ada pemisah. Nah, contoh itu nusira atau nusirat amsi al-maridotani. Al-maridotani orang yang sakit tapi perempuan, 2 orang. Al-maridotani naibul fa'il mu'annas tapi dia dipisahkan oleh amsi, sehingga boleh nusira, boleh nusirat. Yurjamu turjamu al-ana az-zaniyah. Az-zaniyah itu berzina ya, wanita yang berzina. Yurjamu turjamu dipisahkan oleh kata al-an, berarti boleh ada ta'nis, boleh enggak ada, boleh yurjamu atau turjamu. Yang kedua adalah mu'annas majazi. Contohnya kutifa atau kutifat al-wardatu. Al-wardah artinya adalah mawar, bunga mawar. Kutifa artinya dipetik. Bunga mawar dipetik, telah dipetik. Kutifa atau kutifat, kenapa? Karena al-wardah mu'annas majazi. Yuhfaru atau tuhfaru al-ardu lidafnil janazah.
tanah sedang digali untuk menguburkan jenazah. Al-ardu mu'anas majazi, maka boleh yuhfaru, boleh tuhfaru. Kalau jamak taksir juga sama. Contoh bunya atau bunyat al-masani'u. Al-masani'u, masani' itu jamak dari masna yang artinya adalah pabrik. Pabrik telah dibangun. Yukramu atau tukramu ad-duyufu. Ad-duyuf jamak dari daif, artinya tamu. Tamu sedang dimuliakan. Maka boleh yukramu, boleh tukramu, karena duyuf adalah jamak taksir. Ada pertanyaan? Ran? Mahdi? Ustaz? Karena besok kita sudah menyelesaikan pembahasan isim-isim yang di rofa. Karena besok masuk ke at-tawabi'. Mu'rab. Ini beda kata mabninya. Ya, ketika kita mengatakan mabni lil ma'lum atau mabni lil majhul, maka maksudnya di sini bukan mabni kebalikan dari mu'rab. Maksud dari mabni adalah fiil yang dibangun untuk sesuatu yang jelas. Fiil yang dibangun untuk sesuatu yang tidak jelas, itu maksudnya. Bukan. Alhamdulillah. Lah, yang tadi kan yang fiil mudhari yang kita pakai yukromu, tukromu, itu kan semuanya mu'rab. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Insyaallah besok berarti masuk ke tawabi. Enggak apa-apa ronnya, yang penting tahu dulu. Lewati dulu. Insyaallah kita tutup dulu dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran wa jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.